Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga bisa bertemu di pagi hari ini di acara sosialisasi kesehatan jiwa dan nafsa untuk remaja di Kota Pekalongan. Yang saya hormati Mbak-mbak dan mas-mas ya, kayaknya masih muda-muda kok ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Kali ini saya mau sharing ilmu tentang dampak buruk narkoba bagi kesehatan jiwa. Kenapa kok narkoba kok masuk ke dalam ilmunya dokter jiwa? Ya, jadi saya ini psikiater. Kalau dalam bahasa Indonesia itu spesialis kedokteran jiwa, bahasa kerennya psikiater ya. Apa bedanya dengan psikolog? Ada yang tahu? Kalau Mbak Citra ini psikolog ya, kami berkolaborasi untuk menangani pasien-pasien korban penyalahgunaan narkoba ini, berkolaborasi dengan psikolog ya. Jadi kalau psikiater itu dokter spesialis kedokteran jiwa bisa memberikan resep pengobatan. Kalau psikolog memang lebih konsentrasinya ke psikoterapi, konseling ya. Jadi memang kalau sudah membutuhkan obat ke saya, nanti kalau misalnya pasien itu butuh konseling, psikoterapi, curhat, nah ini nanti bagiannya Mbak Citra. Jadi dua-duanya ya kalau korban penyalahgunaan narkoba itu. Ya, selain ini tidak bisa harus dianukan. Ya, apa sih itu narkoba? Kita sering banget ngomong narkoba, nafsa ya. Apa sih sebetulnya? Nah, ini definisi dari WHO ya, bahwa narkoba atau nafsa itu adalah zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh dan dapat merubah fungsi dan struktur tubuh baik secara fisik maupun psikis. Nah, ini merubah fungsi dan struktur tubuh ini kalau air, oksigen ini tidak termasuk ya, meskipun masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena tidak merubah fungsi dan struktur tubuh. Ya. Jenis-jenisnya macam-macam ya. Pasti sudah banyak yang tahu ya tentang narkoba ya. Nah ini narkotika. Biasanya orang-orang para pecandu itu sering bilangnya putau ya. Jadi kalau menata laksana pasien-pasien narkoba itu kita harus ngerti bahasa-bahasanya mereka. Karena kalau ngomongnya pakai bahasa medis, narkotika, heroin, morfin, wah mereka nggak bisa nyaman dengan itu. Nah ini bentuknya bubuk ya, ada yang bentuk kristal ya. Kalau di Indonesia ini sudah jarang, karena harganya selain mahal, juga masuk ke Indonesianya susah karena sekarang aparat hukum baik mulai dari bandara itu sudah screening dengan ketat ya. Jadi kalau di Indonesia, apalagi di Pekalongan, saya sampai di sejak tahun 2011 di Pekalongan itu belum pernah menangani pasien yang korban penyalahgunaan narkotika. Ya, nah ini morfin, heroin ya, ini juga sudah jarang sekali di Indonesia, apalagi di Pekalongan di. Nah, yang banyak ini nih, kalau di Pekalongan ini ganja atau marijuana, bahasa gaulnya cimeng. Ya, jadi kalau dengan kata-kata cimeng itu maksudnya adalah
ganja atau marijuana. Ini daunnya, ya. Perhatikan ya daunnya seperti ini. Dulu di Banyumas pernah ada suami istri, sudah sepuh itu. Dia nemu pot, ya, pot. Terus karena dia nggak tahu, dia taruh di halaman depan rumah. Kebetulan ada tetangga yang ngerti, yang tahu bahwa itu tuh ganja. Akhirnya dilaporkan ke kepolisian, terus ditangkap. Tapi karena memang akibat ketidaktahuannya, waktu itu kalau tidak salah dilepaskan dan sudah sepuh juga. Kalau tahu ya ngapain ya ditaruh di halaman, ya, berisiko. Nah ini golongan psikotropika. Sabu, kalau di Pekalongan ini banyak ini yang pakai ganja, sabu, ya. Nah ini bomnya. Ini saya nggak ngajarin kalian untuk bisa ya. Bentuknya seperti ini ya, bubuk. Jadi nanti dimasukkan ke dalam botol lalu dibakar, terus asapnya dihisap kalau pakai bom. Kadang-kadang mereka nggak pakai bom, langsung dihirup, ya. Makanya kalau pemeriksaan kesehatan nafsa itu saya selalu periksa hidungnya, ya. Orang-orang pemakai sabu ini hidungnya sering mengalami iritasi, ya. Kemudian dinding-dinding hidungnya juga kayak agak bolong-bolong gitu, ya. Nah ini ekstasi. Nah, siapa yang belum pernah lihat ekstasi? Ada yang pernah lihat atau pernah nyoba? Ya, ini ekstasi ya, bentuknya seperti ini, macam-macam sih. Bentuknya seperti ini. Nah ini bahasa-bahasa gaulnya, ya. Kemudian halusinogen, LSD, lysergic acid diethylamide. Ini jadi bentuknya itu kayak apa ya? Kayak kertas kecil gitu, lalu ditaruh di lidah, nanti dia hancur sendiri. Ini ada peristiwa di luar negeri. LSD ini benar-benar merupakan halusinogen. Halusinogen itu maksudnya kalau dikonsumsi, orang yang mengkonsumsi itu bisa mengalami halusinasi, ya. Halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, ya, bisa mendengar bisikan-bisikan atau bisa melihat penampakan gitu, ya. Kadang-kadang ilusi, ya. Ilusi itu ada objeknya tapi objeknya berubah. Lihat simbah-simbah tapi koyok Krisdayanti, ya. Itu. Jadi di luar negeri itu pernah ada seorang mahasiswa, dia lulus cum laude, dia etnisnya kulit hitam. Kemudian teman-temannya itu mau ngerjain anak ini, anak baik, anak manis, nggak pernah pakai narkoba, ya, terus dia berprestasi. Dikerjainlah sama teman-temannya, ditaruh di minumannya LSD ini, ya. Ini halusinogen kuat sekali. Nah kemudian waktu dia pulang, dia teler lewat jalan besar gitu, ya, sambil jalan. Kemudian ada gelandangan yang tidur di trotoar. Nah dia mengalami ilusi melihat gelandangan itu seperti makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu dimakan sama dia, ya. Betapa luar biasa dampaknya, kasihan sekali. Akhirnya dipenjara. Ini apa coba? Ada yang tahu? Yang tahu enggak? Coba apa? Jamur apa? Jamur crispy. Pernah nyoba? Kok tahu ya? Jangan-jangan pernah nyoba nih. Enggak ya, saya percaya kok yang hadir di sini bersih dari narkoba. Apa coba kita lihat? Ini apa nih? Oh nggak pakai, apalagi? Bener ini jamur ini. Ini jamur yang tumbuh di teletongnya sapi. Ini kotoran sapi ini.
Ini kotoran sapi, tumbuh jamur. Nah, jamur ini jenisnya bisa menyebabkan halusinasi, ya. Nah, ini sering digunakan oleh para pecandu nek ora ada duit. Pakai ini. Saya pernah menemukan satu pasien, dia mahasiswa mengkonsumsi ini, akhirnya dia mengalami halusinasi. Lalu berobat ke saya tanya lah, enak apa tuh mas? Ya enak pula, mau tak campur nganggo Indomie yuk. Jadi mereka dengan berbagai macam cara, ya kan jijik ya, padahal yang tubuhnya diteletong sapi ya. Jadi memang ini juga bisa menyebabkan halusinasi. Nah ini kalau ini tahu ya, lem ya, sering melihat ya anak-anak apa namanya, apa yang keluar anak pang ya, anak pang ini sering sekali pakai ini. Dia sering keliling-keliling sambil bawa lem ya, sambil dihirup. Ini bisa menyebabkan halusinasi loh ini. Ya, dan bisa menimbulkan ketagihan. Kalau yang sering diberikan pakai ini namanya lem Aika Aibon ini ya. Zaman saya kecil ini lem lengket sekali. Nah itu dihirup, dia bisa menyebabkan halusinasi. Ya, dan ketergantungannya tinggi sekali. Dia menyebabkan ketergantungan, jadi termasuk zat adiktif ya. Nah, zat adiktif berikutnya adalah alkohol. Jadi jangan mengira bahwa alkohol itu bukan narkoba. Alkohol itu masuk golongan narkoba. Dia golongan zat adiktif atau halusinogen. Dia bisa menyebabkan halusinasi. Alkohol. Biasanya kalau orang-orang yang sudah nggak punya duit seringnya pakai alkohol yang 70% terus dioplos ya, dioplos dengan obat-obatan. Saya pernah menangani pasien ini anak muda usia 19 tahun mengkonsumsi oplosan, alkohol oplosan, akhirnya matanya buta. Yang satu meninggal. Jadi yang satu meninggal, lalu anak ini masih bantu pemakamannya temannya itu. Ya, pulang dari pemakaman dia pingsan, dibawa ke rumah sakit Junet waktu itu. Ternyata matanya buta dan tidak bisa disembuhkan pada usia 19 tahun. Yang saya heran itu ibunya datang itu malah, alhamdulillah dokter anak saya buta. Loh, lah kok alhamdulillah dokter? Iya, karena ternyata dia sejak kecil, sejak usia 14 tahun dia sudah sering mengkonsumsi dan sudah karena menggunakan narkoba, barang-barang di rumah sudah habis dijual untuk beli narkoba. Kalau minta duit mengancam ibunya, sampai ibunya selama bertahun-tahun itu terintimidasi. Pada saat anaknya buta, dia malah bersyukur. Ini mungkin peringatan dari Allah, dokter saya ikhlas anak saya seperti ini, lebih baik dia buta daripada dia melek tapi menyusahkan saya. Sampai seperti itu, bahayanya narkoba. Ya Allah, gitu ya. Nah, gimana sih kerjanya narkoba? Jadi narkoba itu, kenapa yang saya tadi dari awal ya, di definisinya bisa merubah fungsi. Gimana kok merubah fungsi? Karena dia bisa menyebabkan perubahan pada susunan saraf pusat. Jadi otak kita ini adalah mesin yang membuat kita dan panjenengan itu bisa datang ke sini pakai baju lengkap, gitu. Nah, kalau orang yang menggunakan narkoba ini susunan saraf pusatnya ini benar-benar dirusak, ya. Sehingga kenapa kok kalau orang yang pakai pecandu narkoba itu sukanya ngamuk, ya, berperilaku aneh, bahkan sering telanjang juga tidak malu, karena susunan saraf pusatnya ini sudah rusak. Ketergantungan narkoba disebabkan pada gangguan pada otak yang menimbulkan perubahan perilaku, pikiran dan perasaan. Jadi narkoba itu mampu merusak otak sehingga terjadi perubahan baik dari perilaku, pikiran maupun perasaan. Nah,
Ini contoh otak yang dalam keadaan normal, ya, mulus, rapi, ya, bersih. Kalau pecandu narkoba jenis sabu, nah ini akan terjadi perubahan pada struktur otak seperti ini, ya, bolong-bolong. Lebih parah lagi heroin. Nah ini heroin yang golongan narkotika. Kalau sabu psikotropika. Heroin ini bisa merusak otak. Kalau dari pemeriksaan brain stem ini seperti ini, ya. Makanya tidak heran kalau pada pecandu heroin, biasanya kalau di TV-TV itu ya, film-film itu kan banyak ya yang menggunakan heroin, terus perilakunya jadi tidak karu-karuan. Nah, bisa nebak ini pecandu apa? Pernah lihat kan di internet? Nggak pernah. Nah, ini pencandu kanabinoid atau ganja, cimeng, ya. Otaknya seperti ini. Ini otak pada perokok tembakau. Siapa yang merokok? Hampir semua ya. Hampir semua, iya. Perokok tembakau ini, otaknya, kerusakan otak yang disebabkan oleh rokok itu sama seperti otak pengguna cimeng. Ya. makanya sebetulnya MUI itu sudah memfatwakan rokok itu haram, ya, tapi karena mungkin negara ini kan termasuk devisa juga ya buat negara, sehingga tidak dipublikasikan. Tapi MUI sendiri sudah menyatakan bahwa rokok itu haram karena memang ternyata dampaknya itu sama dengan narkoba. Nah ini kerusakan otaknya itu berjangka panjang. Makanya kalau pecandu narkoba nanti pengobatannya seumur hidup seperti pengobatan pada gangguan jiwa berat. Karena sudah terjadi kerusakan otak yang permanen. Kenapa orang menggunakan narkoba? Ada banyak alasan sebetulnya. Yang pertama coba-coba. Awalnya coba-coba. Biasanya remaja ini sebenarnya kan coba-coba, kepo, pengen tahu seperti apa sih narkoba itu rasanya, ya. Kemudian mencari sensasi dan tantangan, pencarian identitas diri. Remaja kan masih labil secara psikologis, jadi dia mudah dipengaruhi oleh teman-teman. Oh iya, tenang, ini nek nganggo iki tuh fly. Wis pokoknya semua masalah langsung hilang nek nganggo narkoba, gitu ya. Kemudian mengalami stres, entah itu putus sama pacar, nggak punya duit, dimarahi sama orang tua, hubungan dengan keluarga kurang baik, ya, atau misalnya dia di sekolah juga bermasalah dengan teman sebaya, akibatnya dia mengalami stres atau tekanan. Kemudian faktor kepribadian, mentalnya lemah, ya, ini pada remaja ini kan memang kalau dia tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang kondusif, biasanya mentalnya rapuh, ya, sehingga mudah sekali tertekan. Ya, ini stase itu apa? Tahapan, ya. Tahapan orang yang pakai narkoba. Yang pertama coba-coba, eksperimen, ya. Kemudian lama-lama dia menggunakan secara rutin, ya, regular use, secara rutin. Lalu dia menjadi mulai menggunakan penyalahgunaan. Nah, disalahgunakan. Yang terakhir akhirnya ketergantungan, ya. Kalau sudah ketergantungan seperti ini, lepasnya sulit sekali. Oke, apa sih
Dampak buruk narkoba untuk kesehatan jiwa. Yang pertama, perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Jadi orang yang sudah pakai narkoba karena otaknya itu sudah berubah, struktur otaknya berubah sehingga mempengaruhi perilakunya, ya, kemudian sikapnya. Makanya kalau orang pecandu narkoba itu suka bohong, ya, suka marah-marah, terus dia mudah tersinggung, curiga berlebihan, gitu. Nah ini seperti ini, mudah tersinggung, cepat marah, lalu melakukan tindakan kekerasan. Jadi empatinya itu jadi tumpul. Dia kalau tersinggung, marah, langsung melakukan kekerasan pada orang lain atau merusak barang-barang di sekitarnya. Pada akhirnya karena dia kecanduan, ya, karena dia kecanduan dan dia akhirnya tidak bisa bekerja loh, karena dia teror terus. Kemudian dia membutuhkan obat-obatan itu atau narkoba itu karena nggak punya duit, akhirnya dia melakukan tindakan kriminal. Pertama biasanya dari lingkup keluarga dulu, barang-barang orang tuanya dijualin, ya. Lama-lama karena sudah habis, nggak ada yang bisa dijual, dia mulai mencopet. Nah, mencopet akhirnya merampok dan lain sebagainya. Dia loss of self control, jadi dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, ya. Ini tadi sudah, ya, curiga berlebihan, paranoid. Nah ini sering sekali saya menemukan pasien-pasien yang mengalami paranoid, juga mengalami kecemasan dan depresi. Pada pengguna sabu, kalau nggak pakai, setelah nggak pakai, dia akan mengalami kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, setelah tidak menggunakan sabu, dia biasanya lari kepada benzodiazepin atau alprazolam. Pernah dengar, ya? Nah, ya, tapi nggak pakai, ya, Mas? Alhamdulillah. Jadi pakainya alprazolam dengan dosis tinggi. Kalau dosis rendah sudah tidak mempan, ya. Orang pecandu narkoba itu kalau pas dioperasi itu pasti membutuhkan obat bius dengan dosis sangat tinggi. Karena udah nggak mempan, ya. Dikasih dosis normal dia mendelek, setani. Kemudian empatinya tumpul, yang saya bilang tadi, ya, sehingga dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Tidak mempedulikan kesehatan diri, jelas, ya, karena dia sudah kacau sehingga dia tidak mampu mempedulikan kesehatan dirinya. Mengalami gangguan jiwa berat, ini sudah pasti karena akan mengalami halusinasi, ilusi, dan sebagainya. Hubungan sosial buruk karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga selalu berkonflik baik dengan temannya maupun dengan keluarganya. Nah ini untuk pelajar, kenapa sih kok pelajar itu rawan? Karena pelajar itu masih dalam masa peralihan menuju dewasa. Rasa ingin tahunya tinggi, menyukai sesuatu yang dianggap modern. Jadi kalau di pergaulan itu sering sekali kalau remaja nggak mau diajak nyabu, nggak mau diajak konsumsi narkoba, dianggap tidak keren, ya. Allah jadi kamu kampungan, ya. Nah, itu membuat remaja seringkali terpengaruh. Nah ini persentase dari remaja yang kondisi-kondisi yang menyebabkan remaja menjadi pecandu narkoba. Pertama, pengaruh film dan TV ini 47%, ya. Kemudian pengaruh lingkungan 86%, biasanya dari teman sebaya, ya. Kemudian sekedar iseng atau coba-coba 74%. Pola asuh yang otoriter ini dari orang tua, ya, ini bisa menyebabkan 70% remaja cenderung menggunakan narkoba. Kemudian pengaruh dari teman sebaya. Karakteristik pengguna narkoba pada remaja apa saja? Kalau di rumah ini yang tadinya mau diajak kumpul sama keluarga biasanya tidak mau, jarang ikut-ikut keluarga, kemudian mulai melupakan tanggung jawabnya,
Kalau dimarahi dia akan melawan, ya. Dia melawan orang tuanya. Tidak mau memedulikan peraturan keluarga, sering pulang lewat larut malam dan menghabiskan tabungannya, sering mencuri barang berharga dan selalu meminta kebebasan lebih, ya. Nah ini tadi ya, yang emosi sering tersinggung, mudah marah, dan seringnya mereka mengunci diri di kamar, ya. Tidak mau kalau ada orang lain yang masuk ke dalam kamarnya. Dia pokoknya pengennya menyendiri, ya. Nah ini dari hasil penelitian ternyata para pecandu narkoba itu kok hilang ya? Ya. Jadi sering marah ya, sering berbohong. Dari hasil penelitian ternyata para pecandu narkoba ini tingkat kebohongannya sangat tinggi, ya. Dia suka berbohong. Pada saat periksa ke saya pun, saya harus mendeteksi anak ini bohong apa enggak. Sering kalau datang itu dia akan menceritakan suatu peristiwa yang sedih-sedih supaya sayanya terharu, lalu saya mau kasih obat ke dia, ya. Kadang-kadang dia bilang kalau orang tuanya meninggal lah, apa gitu ya. Jadi harapannya saya terharu, kasihan lalu mau memberi dia obat, ya. Tapi saya sudah lebih pintar dari pecandunya. Bagaimana cara membentengi remaja dari bahaya narkoba? Ya. Yang pertama dari diri sendiri. Ya, yang jelas ini ya, meningkatkan keimanan dan takwa, rajin ibadah, ya. Jangan malas sholat, karena sholat itu adalah menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Kemudian pandai memilih teman. Kadang-kadang kita nggak sadar loh kalau teman kita itu sebetulnya membawa dampak buruk pada kita, ya. Akhirnya baik, tapi pelan-pelan dia bisa mempengaruhi isi pikiran kita, ya. Berani dan tegas menolak tawaran narkoba. Lah ini seringkali remaja gagal menolak tawaran narkoba karena tadi itu kalau dia nggak ngikut circle-nya, dia nggak diajak masuk ke dalam kelompok tertentu, ya. Sehingga kadang-kadang mereka akhirnya tidak bisa menolak tawaran narkoba. Mencari informasi tentang bahaya narkoba sebanyak-banyaknya. Kemudian melakukan kegiatan yang positif. Ikuti kegiatan yang positif seperti komunitas-komunitas yang positif, komunitas olahraga, komunitas misalnya kayak apa itu? Oh, pengalaman curhat. Ada dong? Oh ada. Baru tahu saya. Berarti pernah curhat sama Mas ya? Iya. Curhat dong Pak, gitu ya. Oke. Kemudian kalau lingkungan keluarga, nah ini nanti kalian suatu ketika akan jadi orang tua, ya, harus memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anak, ya. Kemudian orang tua bersikap demokratis, jadi anak itu harus sering dilibatkan dalam setiap keputusan. Misalnya, oh ya ini mau sekolah, mau melanjutkan kemana, ya, atau kegiatan-kegiatannya. Kadang-kadang ada ya orang tua yang maksa kamu harus ikut ini, harus ikut itu, padahal anaknya tidak tertarik, ya, tidak tertarik. Nah ini harus dilibatkan. Kamu mau nggak ikut kegiatan ini? Jangan langsung diputuskan. Jadi memang zaman sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu. Zaman saya itu apa kata orang tua saya nurut aja.
Dan dilalai orang-orang zaman dulu itu ya nurut-nurut gitu ya. Kata ibu saya, kamu masuk ini aja, oke masuk. Kok zaman sekarang kan anak-anak enggak. Begitu kita memaksakan kehendak kita, anak biasanya akan berontak kalau memang dia tidak tertarik. Salah satu teman saya, dokter spesialis, dia memaksakan anaknya untuk menjadi dokter, lalu dimasukkan ke kedokteran dengan biaya ratusan juta. Karena anaknya tidak mau, akhirnya dia tetap keluar. Gitu. Ya. Beda sama saya dulu. Kemudian komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Kalian kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang tua, nggak usah takut orang tua marah. Kalaupun seandainya orang tua marah, itu paling sementara. Terkadang kita kalau dimarahin orang tua terus langsung a priori, enggak, aku nggak mau cerita lagi sama orang tua, paling-paling ya mereka responnya nggak bagus kok. Nah, ini keliru sebetulnya. Bahwa kalau kita komunikasi dengan orang tua, kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu sebenarnya hal yang biasa. Jangan lalu kita a priori sama pendapat orang tua. Bisa jadi memang pendapat orang tua memang benar, ya. Itu yang harus kita buka di pikiran kita. Oke. Tetapi memang terkadang begini Indonesia, kalau pada orang tua yang tingkat pendidikannya rendah ya, kadang-kadang ada yang hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah, ini kan mindsetnya berbeda ya dengan kita. Nah itu jangan lantas kita kemudian menutup diri untuk nasihat orang tua. Ya. Kalau seandainya marah, kitanya yang harus bersabar, ya. Karena menyadari bahwa oh ya orang tuaku lulusan SD kok gitu, hanya atau tidak sekolah, sehingga ya wajar dia punya mindset seperti itu. Asalkan kita bisa menjelaskan dengan baik, insya Allah orang tua juga bisa paham. Banyak sekali kasus-kasus remaja yang konsultasi dengan saya karena berkonflik dengan orang tua. Ternyata setelah saya telusuri, karena memang pendidikan orang tuanya yang rendah ya, hanya lulusan SD, jadi tidak bisa paham dengan pasien saya yang ternyata dia sarjana. Kadang-kadang ini sering menimbulkan konflik, bukan kadang-kadang, sering sekali menimbulkan konflik. Sehingga bagi kita yang pendidikannya lebih tinggi dari orang tua, cara kita menyampaikannya itu harus dengan cara yang bisa dipahami oleh orang yang berpendidikan hanya lulus SD misalnya atau tidak sekolah gitu ya. Nah ini lingkungan sekolah. Pihak sekolah harus memberikan informasi yang benar tentang narkoba ya. Harusnya memang sekolah-sekolah itu sering mengadakan semacam ini ya, atau talk show gitu supaya para remaja itu tahu bahayanya narkoba. Kemudian mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan pencegahan narkoba. Lalu bentuk kader anti narkoba. Nah ini bukan hanya di lingkungan sekolah sih sebetulnya, di lingkungan masyarakat pun perlu adanya kader anti narkoba. Ya. Di satu daerah, di daerah Pemalang, Comal ya kalau nggak salah, itu di masyarakat ada kader anti narkoba. Itu terdiri dari masyarakat yang memang peduli dengan narkoba. Jadi setiap ada, kan remaja suka bergerombol ya, bergerombol didatangi, ditanya gitu ya. Kemudian ada warga asing yang sering ke situ juga aparat harus tanya, ada keperluan apa, kok sering ke sini, alamatnya di mana, itu penting ya. Sehingga pada saat ada warganya yang ternyata menjadi pecandu narkoba, bisa terdeteksi sumber asal dari narkoba itu dari mana, gitu. Ya. Kalau nggak peduli ya jadinya sering lost, ya. Masyarakat nggak tahu ini narkobanya dari mana, gitu ya. Nah ini menggiatkan tokoh masyarakat juga harus peduli ya. Nah ini sebetulnya prinsipnya sama ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya mereka tahu tentang bahaya narkoba. Oke, jadi hidupmu ini ada di tanganmu, mau
jadi merah, kuning, hijau, ini semua ada di tangan tajamnya semua. Oke. Oke, ini ya, ini keluarga bebas narkoba ya. Salam